Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali rekan Kronika di Kronikata Podcast hari ini. Dan seperti di edisi-edisi sebelumnya, kita akan bicara tentang hal-hal yang penting untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, dan juga hal-hal yang menjadi perhatian banyak orang. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hal yang akhir-akhir ini cukup viral lah ya. Banyak dibicarakan orang, banyak diperdebatkan orang, bahkan sampai ada yang demo segala macam. Nah, hari ini kita akan bicara dari sudut pandang yang berbeda. Nah, hari ini kita akan bicara soal lapangan Blang Padang. Nah, ini pasti seru karena hampir ya beberapa bulan yang lalu ini menjadi diskusi yang sangat sangat seru lah ya di masyarakat Aceh. Untuk itu di studio kita hari ini kita sudah mengundang Ustadz Amir Hamzah. Nah, pasti sudah cukup familiar dengan Ustadz Amir Hamzah. Kita sering mendengarkan ceramah-ceramah beliau di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Beliau juga mencerahkan kita dalam banyak tulisan beliau di koran dan beberapa harian di Banda Aceh tentang sejarah ya. Jadi Ustadz Amir Hamzah ini selain sebagai seorang dai, tulisan-tulisan sejarahnya sejak dulu itu memberikan banyak sekali informasi, banyak sekali pengetahuan untuk kita untuk melihat dan memahami apa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, untuk itu hari ini kita akan bicara soal Blang Padang dari sudut pandang sejarah bersama Ustadz Amir Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau ngomongin hal yang belakangan ini karu di mana-mana Ustadz ya. Iya. Ya, cukup ramai orang yang diskusi berdebat soal lapangan Blang Padang. Nah, tapi sebenarnya juga mungkin banyak orang yang secara historis belum mengerti benar gitu. Apa lapangan Blang Padang, bagaimana sejarahnya, lalu kemudian sampai pengelolaan dan lain sebagainya hingga hari ini. Karena kita tentu harus paham sejarah sebagai guide kita untuk menetapkan kebijakan ke depan. Kan gitu kira-kira lebih kurang Ustadz. Nah, Ustadz Amir Hamzah ini sebagai sejarawan ya, yang cukup paham mengenai banyak sejarah Aceh, salah satunya adalah sejarah Blang Padang. Nah, bisa Ustadz gambarkan apa sebenarnya Blang Padang itu? Kenapa namanya Blang Padang? Terus asal muasal Blang Padang itu dari mana Ustadz? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pendengar yang budiman, tentang Blang Padang bisa kita lihat sejarah. Tentu pertama di abad ke-15 ya dulu, sebelum Iskandar Muda. Oh, dari sebelum Iskandar Muda ya? Iya. Itu namanya Blang atau sawah. Sawah masyarakat, iya. Sawah orang kaya. Nah, ketika Iskandar Muda menjadi sultan, itu sudah masuk awal abad ke-16, 1606 Iskandar Muda dilantik menjadi sultan sampai 15 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Jadi Blang itu oleh yang punya orang kaya diwakafkan sawah itu untuk Masjid Raya. Diwakafkan dan serat-serat itu alhamdulillah sudah ada sekarang di pemerintah Aceh, sudah diambil di Den Haag dari Belanda ya? Betul-betul sah milik Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi Masjid Raya Baitur Rahman sampai sekarang belum bisa menikmati Blang Padang itu karena sejarah ya. Jadi nama yang pertama Blang artinya sawah gitu kan. Tapi nama kedua
itu disebut dengan lapangan gajah. Itu nama pertamanya Belang Padang. Iya. Lalu berganti namanya gitu. Iya, nanti Belang Padang lagi ya. Jadi kita cerita kenapa disebut lapangan gajah. Jadi militer di zaman Iskandar Muda yang besar-besar jabatannya itu naik gajah, dikasih gajah. Oh, pasukan gajah. Pasukan gajah. Kalau sekarang kavaleri gitu ya. Iya, jadi ditambahkan gajah-gajah itu di lapangan itu. Iya. Nah, ditambahkan di situ sehingga kemudian datang Belanda menjajah kita, itu namanya berubah lagi. Jadi namanya seperti di daerah lain juga alun-alun. Alun-alun. Alun-alun itu bahasa Aceh, Ustaz, Kak? Bahasa Melayu juga alun-alun. Oh, alun-alun juga. Artinya lapangan besar. Ya, karena kan biasa alun-alun adanya di Jawa, Ustaz. Iya. Ya, kan? Seluruh yang dijajah Belanda alun-alun. Alun-alun. Alun-alun kota lah. Biasa dalam pemerintahan kolonial Belanda, alun-alun itu di depan kantor gubernur. Jadi kantor itu kan tidak jauh juga dengan kantor gubernur, dengan Meligo sekarang. Ya. Nah, jadi alun-alun nama kedua. Kemudian waktu Belanda pulang kan datang Jepang. Ya. Jepang tidak menyebut lagi alun-alun juga. Nah, karena sudah terkenal dengan alun-alun. Tetapi kemudian kita merdeka, itu kembali namanya Belang Padang. Cuma terjemahannya Belang itu sawah, Padang itu lapangan. Bahasa Melayu kan gitu. Iya, Padang lapangan. Nah, di Malaysia masih digunakan Padang. Padang sepak bola kan gitu kan. Lapangan bola, Belang Padang. Dan kemudian pemerintah Aceh juga menjadikan menjadi stadion bola. Oh, pernah jadi stadion bola? Cukup lama. Itu Tahun berapa itu Ustaz pernah jadi stadion bola sampai tahun tahun 78. Oh, itu memang ada bangunan stadionnya? Iya, itu misalnya lahir Persiraja menjadi juara nasional tahun 80, Iya. latihan-latihan di situ. Oh, berarti sebelum lapangan Lampineng Haji di Murtala itu dulu lapangannya berarti Belang Padang? Belang Padang. Belang Padang. Kemudian Aceh menjadi tuan rumah MTQ nasional. Di Belang Padang dibuat kan? Di Belang Padang dibuat MTQ nasional, lalu diberi nama baru. Desa Arafah. Oh, Desa Arafah. Desa Arafah. Desa Arafah itu populer beberapa tahun, lebih kurang 5 tahun. Tapi diam-diam tenggelam sendiri nama itu. Apalagi bangunan-bangunannya sudah dipindah menjadi stadion di Murtala. Oh, Itu bangunan besi-besi dulu itu tempat MTQ. Oh, dipindah, dipakai ke di Murtala. Di Haji Murtala. Dan sayang sekali Desa Arafah pun hilang namanya. Iya. Kembali terkenal dengan Belang Padang tadi. Nah, kemudian ini biarlah saya ungkapkan sedikit. Saya punya guru sejarah saya, mantan gubernur Aceh kan, Profesor Ali Hasmi. Iya. Profesor Ali Hasmi banyak jabatannya, mantan gubernur, ketua MPU, ketua Laka. Iya. Laka itu kan adat, kan? Iya. Mantan rektor IAIN. Jadi saya sudah bertanya sama Profesor Ali Hasmi tentang Belang Padang itu. Milik siapa? Karena waktu itu juga sudah dipertanyakan orang. Iya. Kata Ali Hasmi, itu memang wakaf Raja Sultan Iskandar Muda untuk kemakmuran Masjid Raya Baitur Rahman. Oh. Tetapi kalau sekarang dikelola oleh TNI, beliau bahasa politik kan. TNI kan anak umat juga, kan orang Aceh juga. TNI itu lahir dari rakyat Aceh, dikelola oleh mereka, apa salahnya? Iya. Karena Profesor Ali Hasmi itu juga
pendiri TNI di Aceh. Iya. Jadi agak pro TNI. Iya. Tetapi ada yang lebih besar. Kalau dikatakan jasa juga boleh. Waktu saya di PRA, siapa panggil? Di bawah Panglima. Beliau ada Panglima waktu itu. Iya. Danrem. Bapak Syarifuddin Tipe. Oh iya, Danrem ya, Danrem Teguh Umar loh ya. Ya, kita minta kepada beliau untuk mengembalikan ke Mesir Raya. Apalagi saya juga pengurus Mesir Raya waktu itu. Iya. Tapi jangan minta sama saya. Itu harus ke Jakarta. Iya. Harus ke Panglima. Akhirnya kita bentuk tim. 17 orang kami dari berbagai partai. Kami berangkat ke Jakarta menemui Panglima Faisal Tanjung. Oh iya, Panglima ABRI saat itu ya. Jenderal Faisal Tanjung. Jenderal Faisal Tanjung berjanji akan diselesaikan itu. Tetapi ternyata tidak juga diselesaikan. Waktu itu masih hidup guru saya, Profesor Ali Hashimi. Itu tahun berapa tuh, Ustaz? Kita Akhir ke Jakarta 2007. Setelah tsunami. Oh, setelah tsunami ya. Setelah tsunami kan. Iya. Saya anggota di PRA tahun 2004, tapi 2009. Gitu kan. Jadi itulah penjelasan Syarifuddin Tipe almarhum. Beliau orang baik memang. Tetapi penjelasannya seperti tidak berpihak kepada milik rakyat itu. Karena perjanjian Indonesia dengan Belanda, semua aset militer Belanda menjadi milik militer Indonesia. Oh, itu memang ada perjanjiannya dulu, Ustaz? Itu kata Bapak Syarifuddin Tipe. Oh iya. Karena saya dekat dengan beliau, beliau menulis buku. Iya. Buku beliau Aceh di Simpang Jalan. Saya editornya. Buku itu. Jadi dekat dengan saya, tapi kita begini sekarang. Kita tidak berpihak kepada siapapun. Kita harapkan saja kepada pemerintah, mungkin dalam hal ini Mualim dan yang lain-lain. Kalau memang itu milik Mesir Raya, harus kembali ke milik Mesir Raya. Karena tanah wakaf itu bagian dari ajaran Islam. Iya. Sangat besar dosa orang yang mengambil kembali yang sudah diwakafkan. Kalau dulu tuh Ustaz, kalau kita balik ke zaman dulu kan, Iya. pada saat yang itu kan tanah milik kerajaan, artinya itu tanah milik kerajaan, Ya. diwakafkan untuk Masjid Raya. Iya. Nah itu dalam rangka apa pada saat itu aset kerajaan diwakafkan untuk Masjid Raya itu untuk apa sebenarnya? Iya. Dipakai buat apa itu? Kita tidak bisa membaca masa lalu karena yang tercatat sejarah hanya secuil. Iya. Tapi saya juga bertanya kepada Bapak Dr. Agani Isa. Iya. Itu milik orang kaya dulu. Milik orang kaya diwakafkan ke Sultan Iskandar Muda. Oh. Sultan Iskandar Muda mewakafkan ke Masjid Raya. Masjid Raya. Itu Pak Jafar juga begitu ngomongnya kan di YouTube. Pak Jafar pembantu nama beliau sekarang? Mantan asisten kalau nggak Iya, salah. mantan asisten. Dan memang kita sangat yakin, apalagi sudah dibentuk tim pergi ke Den Haag, memang itu milik wakaf untuk Masjid Raya. Berarti itu diwakafkan untuk operasional Masjid Raya mungkin pada saat itu ya. Iya. Untuk apa segala operasional Masjid Raya mungkin dari tanah itu mungkin. Iya. Itu yakin kita seperti itu. Cuma kita berharap semoga Pak Presiden, Pak Haji Prabowo Subianto bijak kembali. Iya. Misalnya 4 pulau sudah kembali. Sangat bijak kan. Apakah Masjid Raya akan kembali? Itu juga kita harapkan, semoga
beliau bisa membantu supaya militer mengembalikan kepada Masjid Raya. Itu harapan kita. Ya, kalau dikembalikan tadi menurut Ustadz itu berarti dikembalikan ke Masjid Raya, bukan ke pemerintah Aceh atau seperti apa? Iya, ke Masjid Raya karena wakaf gitu. Wakaf apa yang tersurat di surat wakaf, saya sudah tanya sama Dr. Aganisa, Ya. tertulis diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya. Itu dalam dokumen yang didapat di Belanda itu. Iya, berarti kan tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Nah, itu memang harus dikembalikan, tapi tentu Masjid Raya dalam manajemennya mungkin lemah. Harus ada pemerintah di dalam. Ya. Harus ada pemerintah di dalam, misalnya hasil-hasilnya semua jangan ada nanti tidak benar. Ya. Harus diawasi, kan gitu. Karena kan itu cukup luas juga, kalau saya nggak salah sekitar 8 hektar itu kan. Iya. Dan apa namanya, nggak mudah juga sebenarnya kelola lapangan seperti itu. Iya. Kan perlu biaya, perlu. Itu juga alasan TNI dulu setelah tsunami. Ya. Itu juga alasan kan sudah rusak semua itu di yang ada power kan TNI. Ya. Dan kita pun yakin TNI tidak ingin menguasai juga, tapi kalau dikembalikan modal yang mereka tanam kan harus kembali juga. Berpulang pangkat. Pulang bangkai. Tapi itu apa, kalau saya sih feeling saya Ustadz kayaknya itu pasti akan dikembalikan ya, tapi nggak tahu apa dikembalikan ke pemerintah Aceh atau Masjid Raya. Cuma pertanyaan berikutnya memang kita apa namanya, mengelola lapangan ini kan bukan urusan mudah juga, perlu anggaran segala macam. Iya. Dulu karena seingat saya ada masa ketika apa lapangan Belang Padang itu nggak terurus. Iya. Itu malam dipakai orang buat pacaran, lampu mati semua gitu. Iya. Nah kalau selama ini kan relatif Ya, memang kita Aceh ini ketinggalan teknologi, ketinggalan apa namanya, ilmu. Saya pernah di alun-alun Malaka. Di alun-alun Malaka ada lampu apa, sorot yang paling bercahaya. Kalau ada orang pacaran, disorot sana. Malu orang langsung itu. nampak, langsung kelihatan. Pindah, terus pindah orang itu. Kenapa kita tidak mampu kan? Ya. Jadi apa namanya, Masjid Raya ini kalau dikembalikan, apa namanya, Belang Padang itu kalau dikembalikan harus ke Masjid Raya. Itu poin utamanya. Iya. Nah kalau pada saat apa namanya, setelah pada saat zaman kerajaan dulu, itu fungsi Belang Padang itu apa sebenarnya Ustaz? Itu pernah kita baca di jilid 2 kan, Aceh Deolo oleh apa, Seno Ogronya. Nah, itu tempat latihan militer memang. Oh memang tempat latihan militer. Tempat latihan militer Itu pada saat penguasaan Belanda kan? Iya. Sebelumnya dijadikan apa? Kalau Sultan Iskandar Muda itu juga sebenarnya, karena kan bahasa Aceh militer itu sipai. Itu diambil dari bahasa Turki. Sipai itu bahasa Turki menjadi bahasa Aceh, sipai juga. Kalau polisi namanya upah bahasa Aceh. Kalau tentara sipai. Jadi sipai juga yang mengelola, maaf ini jangan marah nanti orang. Ya. Ini sejarah kan? Ya betul. Karena hati-hati juga. Tapi kita yakin TNI berasal dari rakyat. Pasti berpihak kepada rakyat gitu. Dan TNI kita di Aceh juga agamis. Sama dengan orang Aceh. Mereka mencintai Masjid Raya juga. Kalau memang itu memang milik Masjid Raya, dikembalikanlah ke Masjid Raya. Walaupun jadi ongkos kelola selama ini harus pulang modal barangkali kan, atau ditanggung oleh Pemda. Ya. Untuk membayar kerugian TNI kan gitu. Tapi kalau TNI sudah cukup lama, sudah cukup banyak apa namanya, untungnya kan nggak usah lagi diminta. Ya, jadi itu memang
kalau dari sejarah jelas bahwa itu dulu pernah digunakan sebagai apa namanya tempat latihan militer lah bisa dibilang gitu ya. Ya. Kan ada yang apa satu masa itu disebut apa lapangan gajah kalau nggak salah Ustaz. Itulah yang tadi kita ceritakan. Jadi lapangan gajah di masa Sultan. Itu untuk militer juga pada saat itu. Iya, karena yang besar-besar jenderal-jenderal Aceh itu kan naik gajah. Ada hari ulang tahun apa kan, hari-hari besar Islam, hari ulang tahun raja, naik gajah semua. Parade lah gitu. Parade. Nah, ada cerita entah benar entah dongeng ya. Ya. Ada gajah putih ya. Oh, gajah putih. Itu yang dijadiin lambang Ya. kodam kita juga. Iya. Bisa jadi ada gajah putih di Thailand ada kan. Iya. Mungkin lahir yang bulunya putih kan. Iya. Tapi langka. Iya. Selain makna historis, apa kira-kira yang apa namanya hal yang apa ya? Seberapa penting gitu lapangan Belang Padang itu pada saat itu? Ini selain soal historisnya, apakah ada aspek apa sosiologi segala macam? Kalau Masjid Raya kan, itu kan dari dulu sering jadi apa namanya ya? Milestone perlawanan orang Aceh berperang dulu di situ, bangun gerakan di situ segala macam kan? Kalau Belang Padang itu gimana, Ustaz? Tapi gini, kita harus jujur juga. Misalnya dulu sawah. Tempat bercocok tanam padi gitu. Ya. Baru jadi markah militer zaman Skandar Muda. Ya. Nah, kan itu. Tentu apa yang karena nggak ada lapangan besar yang lain, memang harus di situ semua. Latihan tentara, latihan polisi dan macam-macam hiburan. Ya. Itu bisa kita terjewantahkan kayak gitu. Digunakan serbaguna lah lapangan itu. Tetapi kita juga membaca sejarah. Setiap daerah di Indonesia ini oleh gubernur Belanda dibuat alun-alun. Alun-alun setiap kota ada. Iya, hampir semua kota di Indonesia lalu. Ya, seluruh Indonesia. Itulah jadi masalah setelah merdeka. Semua alun-alun milik militer Belanda ke militer Indonesia. Nah, itulah jadi masalah. Sampai sekarang tuh masih masalah. Walaupun jelas itu sudah milik Masjid Raya, tapi susah itu kan diselesaikan. Kecuali kebijakan presiden nanti. Ya, kita tunggulah. Iya. Semoga Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengembalikan itu ke Masjid Raya sesuai peruntukannya Ustaz ya. Iya. Dan itu bisa dimanfaatkan juga untuk kemakmuran Masjid Raya. Itu yang paling penting kan. Karena seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau untuk wakaf itu nggak boleh untuk kepentingan lain kecuali untuk wakaf. Iya. Nah ini terakhir mungkin Ustadz, apa kira-kira apa harapan Ustadz tentang lapangan Belang Padang ini ke depan? Itu seperti apa kira-kira? Ya, kita berharap lapangan itu memang dikembalikan kepada yang berhak, katakanlah Masjid Raya. Ya. Tentu harus diawasi juga pengelolanya, karena itu sangat banyak menghasilkan pendapatan. Jadi kalau tidak orang mengelola itu tidak takut kepada Allah juga berbahaya kan? Ya. Jadi mudah-mudahan diawasi oleh pemerintah, harus dibentuk tim edit tiap tahun mungkin seperti anggaran negara, kan gitu kita harapkan. Dan kita harapkan menjadi syiar Islam di Belang Padang. Jangan ada yang maksiat kan gitu. Ya. Ya, artinya kalau Belang Padang ini dikembalikan ke Masjid Raya, itu pengelolaannya harus sedemikian rupa sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal lah ya. Iya. Untuk Masjid Raya dan untuk syiar dakwah keislaman. Benar. Baik, terima kasih Ustadz Amir Hamzah pencerahannya untuk sejarah Belang Padang.
Nah, mungkin ini bisa menambah pengetahuan Anda, rekan Kronika, mengenai gambaran sejarah dari Masjid Raya Lapangan Belang Padang ya, yang sekarang sedang ramai dibicarakan, sedang ramai didiskusikan di Aceh. Nah, mudah-mudahan juga pemerintah Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Pak Prabowo bisa memberikan keputusan yang cukup baik lah untuk masyarakat Aceh, mengembalikan lapangan Belang Padang ke Masjid Raya untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan umat. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.